Halo kawan-kawan semua, kali ini kami akan memperlihatkan atau memberitahukan tentang cara untuk membuat sitokinin organik. Jadi hal yang pertama perlu disiapkan adalah menyiapkan jagung muda yang kemudian diiris-iris dan dipisahkan dari tongkolnya, kemudian kita timbang seberat 1 kg. Tujuan dari untuk dihaluskannya jagung muda ini agar ketika dihancurkan nanti akan lebih mudah untuk kita menghancurkan. Lalu yang kedua, kita menyiapkan bahan yang kedua yaitu bongol pisang, yang dimana bongol pisangnya kita bersihkan dari kulit luar dan kotorannya, dan kemudian nanti kita akan timbang seberat 1 kg. Selanjutnya adalah bahan yang kita siapkan tadi kita haluskan menggunakan alat penghalus. Lebih baik menggunakan blender akan lebih baik. Kemudian setelah itu kita masukkan air leri atau air cucian beras. Setelah itu diaduk hingga merata dan selanjutnya kita masukkan air kelapa. Kemudian setelah air kelapa dimasukkan, kita aduk rata kembali. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan bioaktivator. Di sini kita menggunakan IM4. Setelah bioaktivator kita masukkan, selanjutnya adalah kita menggunakan atau menambahkan tetes, yaitu limbah dari pembuatan gula. Di sini kita menggunakan tetes karena bahan yang mudah ditemukan dan bahan yang merupakan alternatif yang lebih murah dibanding kita menggunakan gula merah atau gula kelapa. Setelah semua bahan telah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah, yaitu berupa jerigen. Dimasukkan semua, yang kemudian nanti akan difermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Berikutnya, setelah difermentasi selama lebih kurang 1 minggu, kemudian sitokinin organik tadi kita saring untuk memisahkan sari-sari dengan bahan-bahan yang tidak diperlukan, sehingga nanti yang tersaring benar-benar adalah sarinya yang berupa air atau cairan sitokinin organik. Selanjutnya setelah disaring, kita masukkan kembali ke dalam wadah yang telah dibersihkan. Kemudian setelah itu nanti kita akan kemasi. Kemudian kita lakukan labeling, dan ini merupakan proses pengemasan. Dan setelah proses pengemasan akan kita lanjutkan dengan proses labeling.
setelah proses labeling, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pemasaran. Selanjutnya adalah kita mengaplikasikan kepada tumbuhan vegetatif. Di sini kita aplikasikan kepada tumbuhan cabai. Dosisnya yang kita gunakan adalah 1 botol untuk 1 tangki dengan ukuran berisi 15 liter air. Nah, dan selanjutnya kita lakukan penyemprotan kepada tanaman cabai. Usahakan pada saat penyemprotan kita melakukan penyemprotan pada bagian bawah daun dan batang daun agar semua bagian daun terkena dari sitokinin organik tadi, agar dapat bereaksi dengan sempurna dan dapat merangsang pertumbuhan dari daun dan batang. Dan berikut ini adalah desiminasi yang kami lakukan kepada kelompok tani sumber urip 1 yang hadir pada saat ini merupakan anggota dari kelompok tani sebagai peserta desiminasi. Dan ini adalah proses desiminasi yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu menjelaskan atau mencontohkan tata cara pembuatan dari sitokinin tersebut. Dan ini merupakan dokumentasi setelah selesai desiminasi.